Set my eyes on you on the day one. I tell mommy say now you I love. Mama responded me with no go. What should she say? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada rekan telah bersedia hadir pada diskusi siang ini sore hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menyajikan presentasi strategi dan teknologi pembelajaran PJOK yang beranggotakan di sini saya membantu kelompok 6 menjadi moderator. Nama saya Muhammad Hasri, yang duduk suapan nomor 33 dan pembicara 1 adalah Mamita yang berhalangan hadir pada sesi ini. Yang pembicara 1 yaitu adalah Ketika, yang pembicara 2 yaitu adalah Natasha. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu adalah pengertian strategi dan pembelajaran yang akan disampaikan oleh pembicara 1 kepada Ketika di isu. Baiklah, perkenalkan nama saya Ketika, NIM 22086223. Pengertian strategi pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu kondisi yang ada di dalamnya terjadi proses penyampaian ilmu pengetahuan. Suatu proses pembelajaran dapat tercapai dan terwujud tujuan apabila dipersiapkan suatu strategi pembelajaran yang tepat. Menurut Kem dalam Sanjaya menjelaskan dalam buku strategi pembelajaran dari orientasi standar proses pendidikan, menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi, strategi pembelajaran merupakan suatu cara dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dipersiapkan secara matang agar tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien dapat tercapai. Menurut Jamara dan Zain dalam buku Strategi Pembelajaran mengajarkan bahwa makna strategi jika dihubungkan dengan pembelajaran diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Berdasarkan paparan di atas, dijelaskan kembali bahwa strategi pembelajaran merupakan proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dan garis besar perencanaan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berdasarkan teori dari beberapa ahli mengenai pengertian strategi pembelajaran, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu garis besar rancangan pembelajaran yang disusun sebagai persiapan untuk melaksanakan pembelajaran dan dilaksanakan dengan sistematis agar pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan peserta didik dapat berlangsung sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. B. Klarifikasi strategi pembelajaran. Lucian mengungkapkan dalam Jamara dan Zain bahwa strategi pembelajaran dapat diklarifikasi sebagai berikut. A. Konsep dasar strategi pembelajaran. B. Sasaran kegiatan pembelajaran. C. Pembelajaran sebagai suatu sistem instruksional. D. Hakikat proses pembelajaran. C. Engineering behavior siswa. Pola-pola belajar siswa. Klarifikasi yang pertama yaitu konsep dasar strategi pembelajaran meliputi hal-hal diantaranya menetapkan spesifik dan kualifikasi perubahan tingkah laku, menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur dan metode dan teknik belajar mengajar,
menerapkan norma dan kriteria keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, sasaran kegiatan pembelajaran yaitu dikaitkan dengan setiap kegiatan pembelajaran, mempunyai sasaran yang sesuai dengan tujuan, yang mana tujuan tersebut terhadap dan berjenjang mulai dari sangat operasional dan konkret sampai kepada yang bersifat universal. Klarifikasi berikutnya adalah pembelajaran sebagai suatu sistem instruksional. Dalam hal ini mengacu pada pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Komponen tersebut meliputi tujuan, bahan, siswa, guru, metode dan situasi dan evaluasi. Selanjutnya, hakikat proses pembelajaran, yaitu makna pembelajaran secara hakiki. Hakikat pembelajaran yaitu proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan pembelajaran adalah perubahan perilaku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Kemudian entering behavior siswa, yaitu hasil kegiatan pembelajaran tercermin dalam perubahan perilaku baik secara material dan substansi, struktur maupun secara behavioral. Perlu diperhatikan tingkat prestasi yang dicapai peserta didik itu baik atau tidak sebagai hasil kegiatan pembelajaran. Klarifikasi terakhir yaitu pola-pola belajar siswa. Hal ini membedakan menjadi 8 jenis tipe, di mana yang satu merupakan persyaratan bagi yang lainnya yang lebih tinggi. Hierarki 8 tipe yang maksudnya diantaranya adalah signal learning, bahasa isyarat, belajar stimulus respon, rantai atau rangkaian, asosiasi verbal, belajar kriminasi, belajar konsep, belajar aturan, dan memecahkan masalah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adik Tika. Selanjutnya itu adalah komponen strategi pembelajaran yang akan disampaikan oleh pemateri jiwa, yaitu Natasha. Apa yang saya disitu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri dari beberapa komponen, termasuk komponen pendukung yang membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Komponen tersebut terdiri dari perencanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan proses pembelajaran, dan materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Komponen yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya terpadu yang diharapkan dapat mendukung kegiatan dan upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dua, komponen yang kedua yaitu adalah tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat tujuan penetapan pembelajaran yang memiliki peran penting. Tujuan adalah komponen yang dapat mempengaruhi komponen pembelajaran seperti bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, terpilih, metode ujian. Tiga, komponen yang keempat adalah metode pembelajaran. Menurut Sanjaya dalam bukunya, metode dalam cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Berikutnya, komponen yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya, komponen yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Menurut Fatnawati dan Rusdiana di dalam bukunya, evaluasi pembelajaran merupakan proses pengukuran dan penilaian yang terhadap beberapa kemampuan serta didik dalam pembelajaran, seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Dari wawasan teknologi pembelajaran itu terbagi atas 5, yaitu teknologi pembelajaran mencakup alat media dan teknik yang digunakan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Dalam konteks PJOK, beberapa teknologi yang dapat diterapkan yaitu aplikasi mobil, aplikasi yang menawarkan program latihan fisik, pelacakan kebugaran, dan tips kesehatan. 3. From
e-learning, sistem pembelajaran daring yang menyediakan akses ke media ajaran video, kuis, dan mendukung pembelajaran mandiri. 4. Media pembelajaran menggunakan video tutorial untuk mengajarkan teknologi olahraga, strategi permainan, dan prinsip kesehatan. 5. Media sosial sebagai alat untuk berbagai pengetahuan dan membangun komunitas, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang kesehatan dan kebugaran. Yang B, strategi pemilihan bahan pembelajaran pendidikan jasmani, yaitu 1. Perancangan bahan pembelajaran pendidikan jasmani yang dilakukan guru ketika merancang pembelajaran adalah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kurikulum pendidikan jasmani, kemudian mengintegrasikan ke dalam standar keterampilan yang dijabarkan melalui rumusan objek yang dibentuk dari beberapa pertimbangan, terutama jumlah dan kualitas siswa, serta kesediaan siswa, fasilitas, infrastruktur, dan pemilihan sumber daya manusia. 2. Pemahaman karakter siswa. Guru pendidikan jasmani mulai mengajarkan latihan jasmani kepada sekelompok siswa untuk kelas pendidikan jasmani khusus yang biasanya ditunjukkan untuk siswa dengan berbagai kemampuan. Sayangnya terlalu banyak guru olahraga yang beranggapan bahwa siswanya tidak bisa belajar dan tidak bisa melakukan sesuatu saat mulai belajar. 3. Transfer belajar. Langkah-langkah pembelajaran penting bagi guru karena cara mereka merancang kurikulum, mengatur rangkaian praktik keterampilan, dan menyajikan latihan kepada siswa memungkinkan setiap anak memiliki langkah-langkah pembelajaran. Sekian yang saya sampaikan sebelum Baiklah, terima kasih kepada pembicara pemateri 2. Selanjutnya yaitu adalah kita masuk kepada sesi penambahan materi. Jika ada teman-teman ingin menambahkan materi dari kelompok 6 ini. Baiklah, jika tidak ada, kita masuk ke sesi selanjutnya, itu adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 6, disilakan untuk angkat tangan. Baiklah, kepada saudari Sonia di sini. Terima kasih kepada saudara Sonia. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Kepada saudari Mania. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Namira Aulia Putri dengan NIM 220868. Tanya kepada kelompok penyanyi, yaitu jelaskan bagaimana pemanfaatan data dari aplikasi kebugaran dapat membantu guru mengevaluasi kemajuan siswa dalam pembelajaran PJOK. Sekian dari saya kembali kepada. Baiklah, terima kasih kepada saudari Namira Aulia Putri. Apakah ada lagi? Kepada saudara Belo di sini. Baik, terima kasih semuanya dari berkasih Pak Moderator. Baik, pertanyaan saya di sini itu dalam strategi bagaimana menurut kelompok prinsip dasar apakah yang dijadikan acuan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran pendidikan? Terima kasih kepada saudara Aulia. Apakah ada lagi satu pertanyaan lagi kepada saudari Indah Kumasari di
merah, boil, merah, maka kalau pakai dari mana? Agak, ini pulang mah pakai dari mana? Terus orang lain, suka depan, Jelas semua Pak ya lewat. dona, ingat sama dona lah ya. Apa? Alah, siapa? Beda dona. Lewat satu. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari saudari Nabila Aulia Putri akan dijawab oleh saudari Kartika kepada saudari Kartika. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila tadi. Jelaskan bagaimana pemanfaatan data dari aplikasi kebugaran dapat membantu guru mengevaluasi kemajuan siswa dalam pembelajaran PJOK. Pemanfaatan data dari aplikasi kebugaran dapat membantu guru PJOK dalam mengevaluasi kemajuan siswa dengan cara berikut. 1. Pemantauan aktivitas fisik. Aplikasi kebugaran dapat mencatat data tentang aktivitas fisik siswa seperti jumlah langkah, jarak tempuh, waktu yang dihabiskan dalam latihan, detak jantung, kalori dan kalori yang terbakar. 2. Pengukuran kemajuan individu. Dengan aplikasi ini, guru dapat melacak perkembangan individu berdasarkan target kebugaran yang telah ditetapkan, seperti peningkatan daya tahan, kekuatan, atau kelincahan. 3. Penyesuaian program latihan. Dari data kebugaran, guru dapat menilai apakah program latihan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan siswa atau perlu disesuaikan. 4. Memberikan umpan balik yang objektif. Data dari aplikasi kebugaran memberikan informasi yang konkret dan akurat yang dapat digunakan untuk memberi umpan balik yang lebih objektif kepada siswa. Misalnya, guru dapat menunjukkan bahwa seorang siswa telah mengalami peningkatan dalam waktu lari atau kecepatan. 5. Pemantauan kesehatan siswa. Selain aspek kebugaran, aplikasi dapat membantu guru memantau kesehatan siswa secara umum. Informasi seperti detak jantung, aktivitas, atau pola tidur bisa menunjukkan apakah ada hal yang perlu diperhatikan. 6. Kolaborasi dengan orang tua. Data dari aplikasi kebugaran juga bisa dibagikan kepada orang tua sehingga mereka bisa ikut memantau perkembangan anaknya. Dengan pemanfaatan data dari aplikasi kebugaran, evaluasi dalam pembelajaran PJOK dapat menjadi lebih terukur, personal, dan berdasarkan data nyata, sehingga guru dapat memberikan bimbingan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Kartika. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan dari pertanyaan ini kepada saudari Kartika Primadona? Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Namira, yaitu menjelaskan bagaimana pemanfaatan data dari aplikasi kebugaran dapat membantu guru mengevaluasi kemajuan siswa dalam pembelajaran PJOK. Pemanfaatan data dari aplikasi kebugaran dapat memberikan banyak manfaat bagi guru dalam mengevaluasi kemajuan siswa dalam pembelajaran PJOK jasmani atau PJOK. Berikut beberapa cara memanfaatkannya. 1. Monitoring aktivitas fisik. Aplikasi kebugaran dapat merekam aktivitas fisik siswa seperti jumlah langkah, durasi latihan, dan jenis olahraga yang dilakukan. Data ini membantu guru melihat seberapa aktif siswa di luar jam pelajaran. Yang kedua itu analisis kinerja. Dengan data tentang latihan dan fenomena siswa, guru dapat menganalisis peningkatan atau penurunan kinerja. Misalnya, jika siswa berpartisipasi dalam lari, data kecepatan dan jarak dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan. Yang ketiga yaitu pemetaan kemampuan individu. Data ini memungkinkan guru untuk memahami kemampuan fisik siswa secara individual. Dengan demikian, guru dapat memberikan instruksi yang lebih tepat dan personal sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Yang keempat itu motivasi dan keterlibatan. Aplikasi sering dilengkapi dengan fitur
dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berolahraga lebih banyak. Guru bisa menggunakan data ini untuk mendorong siswa berkompetisi secara sehat. Yang kelima, evaluasi kesehatan dan kebugaran. Data tentang detak jantung, kalori yang terbakar, dan tingkat stres dapat membantu guru mengevaluasi kesehatan umum siswa serta memberikan saran untuk memperbaiki jika diperlukan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Ida Firmanuna. Apakah ada lagi teman yang ingin mengatakan? Baiklah, kepada saudari Faiza di mana di sini. Baik, saya akan menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan yang pertanyaannya, bagaimana menjelaskan bagaimana memanfaatkan data dari aplikasi kebugaran dapat membantu guru mengevaluasi kemampuan siswa dalam mengajar. Yang pertama adalah pemantauan aktivitas harian. Data seperti jumlah angka, detak jantung, dan waktu aktivitas fisik yang menunjukkan aktif oleh aplikasi kebugaran memberi guru wawasan yang akurat tentang seberapa aktif siswa dalam kesehariannya. Yang kedua, penilaian kemampuan fisik. Dengan data yang diambil secara real time, guru dapat melacak kemampuan siswa dari waktu ke waktu, seperti peningkatan stamina, kekuatan, atau kebugaran umum. Yang ketiga, personalisasi program latihan. Setiap siswa memiliki tingkat kebugaran yang berbeda. Dengan data aplikasi kebugaran, guru bisa menyesuaikan materi latihan atau tatanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa sehingga pembelajaran lebih efektif dan relevan. Yang keempat, feedback berbasis data. Guru dapat memberikan umpan balik yang lebih akurat berdasarkan data yang diperoleh. Yang kelima, evaluasi kinerja dan motivasi siswa. Aplikasi kebugaran sering memiliki fitur pencapaian atau target harian yang dapat digunakan guru untuk memotivasi siswa dalam mencapai target tertentu. Sekian jawaban saya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Faiza di mana kita berikan kepada penanya apakah bisa menerima jawaban dari pertanyaan saudara. Baik, terima kasih kelompok penyanyi. Saya rasa saya sudah cukup memahami jawaban yang telah kelompok penyanyi dan teman-teman berikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Namira Olia Putri. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudari Sonya yang akan dijawab oleh saudari Natasha. Kepada saudari Natasha. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sonya. Bagaimana penggunaan teknologi seperti aplikasi pelacak kebugaran, fitness, website dapat membantu guru dapat memonitor perkembangan kebugaran siswa? Berikut beberapa caranya. 1. Pemantauan aktivitas secara real time. Itu aplikasi kebugaran dapat mencatat data secara langsung seperti jumlah langkah, detak jantung, durasi aktivitas, dan jumlah kalori yang terbakar. Guru dapat memantau aktivitas siswa baik selama jam pembelajaran PJOK maupun di luar jam sekolah, sehingga bisa mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang aktivitas siswa sehari-hari. 2. Pelacak kemajuan secara berkelanjutan. Data yang dikumpulkan secara teratur dari aplikasi pelacak kebugaran membantu melihat pola dan tren kemajuan siswa dalam jangka waktu tertentu. Guru dapat memeriksa apakah siswa menunjukkan peningkatan dalam berbagai aspek kebugaran seperti kekuatan, stamina, dan fleksibilitas serta memberikan evaluasi berdasarkan data yang ada. 3. Menyesuaikan program latihan. Berdasarkan data dari aplikasi, guru bisa melihat apakah program latihan yang diberikan efektif atau perlu disesuaikan. Jika seorang siswa terlihat sulit mencapai target kebugaran, guru dapat memberikan bimbingan lebih lanjut atau menyesuaikan latihan agar sesuai dengan kebutuhan fisik siswa. 4. Memberikan umpan balik yang lebih akurat. Teknologi pelacak kebugaran menyediakan informasi yang objektif dan terukur. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang lebih jelas kepada siswa mengenai kemajuan mereka serta memberikan rekomendasi yang berbasis data. 5. Memantaukan kesehatan dan risiko. Selain memantau tindakan kebugaran, aplikasi pelacak kebugaran juga dapat membantu guru memantau aspek kesehatan seperti detak jantung
kepada saudara Natasha, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan pada malam ini? Baik, terima kasih. Nanti saya akan menambah jawaban dari pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu bagaimana penggunaan teknologi seperti aplikasi baca pembukaan atau internet tracker dapat membantu guru dalam memonitor perkembangan pembukaan siswa. Potensi penggunaan aplikasi baca pembukaan di sekolah yang pertama itu pemantauan aktivitas fisik, yaitu ada kuantifikasi. Aplikasi ini dapat memberikan data kuantitatif yang akurat tentang aktivitas siswa. Kedua, visualisasi. Data yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Ketiga, perbandingan. Guru dapat membandingkan data aktivitas siswa satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada motivasi, yaitu tantangan. Aplikasi ini dapat memberikan tantangan atau tujuan yang dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif. Kemudian itu notifikasi atau penghargaan dapat diberikan kepada siswa yang mencapai target atau menunjukkan peningkatan kinerja. Ketiga, kompetisi sehat. Guru dapat mengadakan kompetisi kecil-kecilan antara siswa untuk meningkatkan motivasi dan semangat berkompetisi. Yang ketiga yaitu personalisasi. Ada dua, yang pertama program latihan. Aplikasi dapat memberikan rekomendasi program latihan yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan tujuan masing-masing siswa. Kedua, target individual. Guru dapat menetapkan target yang berbeda-beda untuk setiap siswa sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Yang terakhir ada pemantauan kesehatan. Di sini ada dua. Yang pertama deteksi dini. Beberapa aplikasi pelacak kebugaran dapat mendeteksi tanda-tanda awal masalah kesehatan seperti detak jantung yang tidak normal atau pola tidur yang buruk. Yang kedua itu pencegahan. Dengan informasi yang diperoleh dari aplikasi, guru dapat memberikan saran atau rekomendasi untuk menjaga kesehatan siswa. Jadi di sini aplikasi pelacak kebugaran memiliki potensi besar untuk membantu guru dalam memantau perkembangan kebugaran siswa. Namun penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya, privasi, dan ketergantungan teknologi sebelum mengimplementasikannya. Sekian penambahan jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara yang malam ini. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan jawaban terhadap pertanyaannya? Baiklah, jika tidak ada, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Dinda Permatasari yang akan dijawab oleh saudari Kartika. Kepada saudari Kartika Dinda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Jelaskan bagaimana cara mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran PJOK untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran PJOK dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi secara lebih interaktif dan efisien. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Penggunaan aplikasi kebugaran dan pelacak aktivitas. Aplikasi kebugaran atau fitness rakyat dapat membantu siswa memahami konsep kebugaran dan kesehatan melalui pemantauan langsung terhadap aktivitas fisik mereka. Dengan melihat data seperti detak jantung, jumlah langkah, kalori terbakar, siswa dapat belajar dari banyak dengan cara tubuh mereka bekerja. 2. Video tutorial yang demonstrasi. Guru dapat menggunakan video tutorial atau simulasi interaktif untuk menjelaskan teknik olahraga atau gerakan fisik dengan lebih jelas. Misalnya teknik renang, latihan kekuatan, atau yoga dapat ditampilkan melalui video instruksi yang memungkinkan siswa mengamati teknik yang benar. 3. Aplikasi pembelajaran interaktif. Ada aplikasi atau platform pembelajaran yang dapat menggabungkan teori olahraga dan kesehatan dengan kuis, video, atau simulasi interaktif. 4. Augmented reality dan virtual reality digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih imersif. Misalnya, VR dapat mensimulasikan lingkungan olahraga dengan realistis di mana siswa dapat berlatih gerak atau permainan. Yang kelima, pemantauan kemajuan siswa dengan data.
Guru dapat menggunakan teknologi untuk melacak kemampuan siswa secara berkala melalui aplikasi pelacak kebenaran. 6. Tantangan dan gamifikasi. Gamifikasi pembelajaran PJOK seperti tantangan langkah harian atau memprediksi kebugaran berbasis aplikasi. 7. Penggunaan media sosial dan platform pembelajaran online untuk melihat video lajaran dan artikel kesehatan. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Jessica. Apakah ada teman-teman yang menambahkan atas jawaban Saudara Matasari? Baiklah, kepada Suatu Nisa disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Teman-teman, perkenalkan nama saya Suatu Nisa dengan NIM 20815. Di sini saya ingin sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudara Matasari, yaitu pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran PJOK untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran merupakan langkah yang penting dalam memanfaatkan potensi dan manfaat teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ada beberapa cara, teman-teman. Yang pertama yaitu tentukan dulu tujuan dari pembelajaran tersebut. Langkah pertama ini adalah menentukan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai, baik itu meningkatkan keterlibatan peserta didik, memperluas akses ke sumber belajar, atau meningkatkan keterampilan digital peserta didik. Yang kedua, penilaian kebutuhan teknologi. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah penilaian kebutuhan teknologi, mengidentifikasikan alat dan sumber daya teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Misalnya, apakah Anda memerlukan perangkat keras seperti komputer atau tablet, program pembelajaran khusus, atau koneksi internet berkecepatan tinggi. Yang ketiga yaitu memilih alat teknologi yang tepat. Artinya, memilih alat teknologi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik itu merupakan satu hal yang penting. Ada banyak pilihan yang tersedia dalam platform e-learning, aplikasi pembelajaran, perangkat lunak interaktif, dan alat bantu lainnya. Pertimbangan keadaan ini dan kesediaan juga memudahkan penggunaan alat ini. Yang keempat yaitu menilai efek penggunaan dari teknologi tersebut. Artinya, menilai dampak penggunaan teknologi dalam pembelajaran merupakan pemeriksaan apakah tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai dengan baik, apakah peserta didik lebih terlibat, dan apakah kinerja atau pemahaman peserta didik lebih meningkat. Penggunaan modal dari peserta didik dan kolega untuk menyempurnakan dan meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Mungkin itu tambahan jawaban dari moderator. Terima kasih. Saya kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Suatu Nisa. Apakah ada lagi teman kepada saudara Romali di sini? Baik, sebelumnya saya terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan kesempatan untuk menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan kita, yaitu jelaskan bagaimana cara mengintegrasikan teknologi dengan pembelajaran di Jawa untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Nah, sebelumnya kita masih tahu mengintegrasikan itu apa. Nah, jadi mengintegrasi itu adalah proses penggabungan atau menyatukan beberapa elemen yang berbeda menjadi satu-satunya bisnis dan fungsi bersama. Nah, kalau kita bawakan ke dalam hubungan pendidikan, yaitu mengintegrasikan bisa berarti memasukkan teknologi, metode baru atau komponen lain ke dalam suatu sistem pembelajaran yang sudah ada atau DCM atau lain. Contoh yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk memperkaya proses belajar mengajar. Nah, mungkin kita flashback ke masa-masa kita SD dulu, kita itu terpaku pada olahraga yang berbasis Islam online, lebih terpaku pada dulu apa yang kita dulu itu yang kita lakukan. Nah, kalau sekarang kita mungkin sudah bisa mencari tahu sendiri tentang olahraga apa itu. Contohnya mungkin komunitas berdiskusi daring. Nah, dengan adanya komunitas diskusi daring ini, membentuk forum diskusi online atau kelompok belajar melalui platform digital, di mana siswa dapat berbagi pengalaman mereka dalam olahraga, saling mendukung dan memberikan masukan mengenai latihan atau teknik. Nah, itu sekian saja penambahan dari saya. Saya kembalikan kepada saudara. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ramadi.
dengan waktu kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Octavianus Pulo yang akan dijawab oleh saudara-saudari Natasha. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pulo. Pertanyaannya, dalam strategi bagaimana menurut kelompok, prinsip dasar apakah yang menjadikan acuan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran PJOK generasi? Dalam pembelajaran PJOK, prinsip dasar teknologi pendidikan yang sering dijadikan acuan dalam strategi pendidikan adalah yaitu keterlibatan aktivitas siswa. Teknologi pendidikan dalam PJOK dirancang untuk meningkatkan partisipasi siswa dengan menggunakan aplikasi kebugaran, video, infrastruktur atau simulasi virtual. Siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran dan belajar baik di dalam maupun di luar kelas. 2. Pembelajaran berbasis data. Salah satu prinsip data dalam memanfaatkan data yang dihasilkan dari teknologi seperti pelacak kebugaran atau perangkat backlight untuk memantau perkembangan fisik dan kebugaran siswa. Data ini memungkinkan evaluasi yang lebih objektif dan mendukung pembelajaran yang dipersosialisasikan. 3. Penggunaan multimedia. Teknologi memungkinkan penggunaan multimedia seperti video, animasi, dan simulasi untuk menjelaskan konsep atau teknik olahraga secara lebih jelas dan menarik. Ini dapat membantu siswa memahami materi lebih cepat karena informasi disampaikan melalui visualisasi, audio, dan interaksi. 4. Fleksibel dalam pembelajaran. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dengan adanya aplikasi atau forum pembelajaran daring. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, baik untuk mempelajari teori maupun untuk mengevaluasi praktek olahraga mereka sendiri. 5. Kolaborasi dan komunikasi. Teknologi juga memungkinkan kolaborasi antara siswa atau antara guru dan siswa. Forum online, aplikasi yang pembelajaran dan media sosial bisa digunakan untuk diskusi berbagai pengalaman dan memberikan umpan balik tentang praktek kebugaran atau kesehatan. Nah, pembelajaran yang dipersonalisasikan dengan teknologi. Pembelajaran dapat disosialisasikan dengan membutuhkan masing-masing siswa. Misalnya, aplikasi kebugaran dapat menyesuaikan program latihan berdasarkan kemampuan fisik individu sehingga siswa dapat mendapatkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi mereka. Sekian, terima kasih. Saya memberikan kepada Baiklah, terima kasih kepada saudara Natasha. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan pertanyaan dari Octavianus Pulo kepada saudara Asrul Siregar di sini? Saya akan mencoba mendapatkan jawaban dari kelompok atas pertanyaan dari Pulo dengan pertanyaan dalam strategi bagaimana menurut kelompok prinsip dasar apakah yang dijadikan acuan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran PJOK saat ini? Di sini yang saya dapat ada beberapa prinsip dasar teknologi pendidikan yang dapat dijadikan acuan dalam proses pembelajaran PJOK saat ini, yaitu yang pertama tambahan sedikit dari kelompok peneliti tadi, yaitu dengan prinsip keterlibatan aktif. Teknologi pendidikan harus membantu siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dari PJOK, aplikasi kebugaran atau perangkat yang melacak aktivitas fisik dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dan memonitor kemajuan kebugaran mereka sendiri. Di sini ada juga yang kedua, yaitu prinsip interaktif, yaitu teknologi harus mendorong interaksi aktif antara siswa dan materi pelajaran. Dalam PJOK, misalnya, teknologi bisa digunakan untuk menyediakan simulasi atau video pembelajaran yang memungkinkan siswa mempelajari gerakan olahraga. Mungkin sampai di sini yang akan saya tambahkan. Kami gunakan seorang menjadi. Baiklah, terima kasih kepada saudara Siregar. Apakah ada lagi? Baiklah, kepada saudara Patria Purnama di sini. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan coba mendapatkan jawaban dari pertanyaan Octavianus Pulo, yang mana pertanyaannya dalam strategi bagaimana menurut kelompok prinsip dasar apakah yang menjadikan acuan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran PJOK saat ini. Ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama ada berorientasi pada peserta didik. Teknologi harus
dalam pembelajaran, mendorong keterlibatan mereka dengan menyediakan berbagai fasilitas belajar yang mendukung. Yang kedua ada peningkatan sistem. Setiap solusi dalam pendidikan harus memperhatikan integrasi berbagai komponen pembelajaran, memastikan bahwa semua elemen saling mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran serta secara efektif. Yang terakhir ada pemanfaatan sumber belajar secara luas. Pengembangan pembelajaran harus mencakup berbagai bentuk sumber belajar, baik yang dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran maupun yang dapat dimanfaatkan dari sumber lain. Sekian saya kembalikan kepada saudara. Baiklah, terima kasih kepada saudara Majelis Penama. Apakah saudara belum bisa menerima jawaban dari informasi seluruh pertanyaan? Semua jawaban dari teman-teman cukup saya. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir itu pertanyaan dari saudari Mahira Aulia Putri akan dijawab oleh saudari Baiklah, terima kasih kepada audiens yang telah fokus untuk mendengarkan diskusi pada sore hari ini. Saya moderator, kami berdiri. Bila itu